Ya, dan sahabat kabar bursa, kali ini kami juga sudah terhubung dengan jaringan Zoom bersama Bapak William Hartanto selaku founder WH Project. Halo, selamat pagi Pak Will. Selamat pagi. Ya Pak Will, ini IHSG mendadak jebol ini hingga 2,12%, bahkan berada di bawah indeks 7.000. Bagaimana pendapat dan analisa Anda terkait hal ini? Apa penyebabnya kira-kira? Ya, memang sudah downtrend dari bulan November, jadi hanya berlanjut aja sampai sekarang ya. Di satu sisi, sentimen lainnya yang cukup menekan adalah net sell investor asing yang terus berlanjut gitu. Kemarin sampai 2 triliun net sell itu sudah cukup fatal, yang mana membuat IHSG itu jadinya kelihatan buruk sekali ya. Jadi itu yang menurut saya terjadi. Maksud saya saat ini bukan karena ada sentimen baru yang menekan, tapi memang karena dari akhir tahun lalu memang IHSG sudah downtrend dan itu masih berlanjut aja sampai sekarang. Ya ini dalam kurun waktu 4 bulan terakhir net sell terus, apakah ini siklus awal tahun atau karena Trump effect ini? Atau mungkin ada Menurut saya lebih lihat ke Trump serius efeknya. dengan fundamental ekonomi dalam negeri mungkin Pak Wil? Oke, kalau kita bicara fundamental ekonomi dalam negeri mungkin ada, yaitu karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu boleh dibilang stabil terus ya, tidak mengalami pertumbuhan sehingga relatif kurang menarik. Tapi kalau soal net sell asing tadi sebenarnya bukan siklus tahunan, itu lebih kepada memang ada Trump effect yang mana membuat ketidakpastian itu sangat tinggi. Misalnya karena kekhawatiran perang dagang, tarif dan lain-lainnya, yang mana dulu sudah terjadi pada kepemimpinan Trump yang sebelumnya waktu tahun 2017 itu. Yang mana pas itu terjadi, IHSG juga cenderung mengalami pelemahan. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini hanya mengulang hal yang sama pada masa kepemimpinan Trump yang sebelumnya. Baik, mengulang masa kepemimpinan Trump yang sebelumnya, namun mengacu pada data pergerakan IHSG dan indeks Dow Jones pada minggu pertama di Februari 2025 ini, sebenarnya apa yang menjadi penyebab ketidaksesuaian nih antara penguatan bursa saham global dan tentunya pelemahan IHSG ini? Ya, karena kan gini, walaupun Donald Trump itu sebagai presiden kesannya kayak bikin masalah ya, membuat kenaikan tarif dan lain-lain, tapi itu kan sebenarnya bertujuan baik untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat sudut pandangnya sebagai warga negara US pasti menyambut itu positif dan membuat minat investasi terhadap bursa di sana yaitu lebih tinggi dibandingkan kita yang termasuk emerging market yang justru malah bisa kena efek atau menjadi korban dari kebijakannya Donald Trump tersebut. Nah, lantas apakah pelemahan ini tentunya akan terus berlanjut? Kalaupun harus terus berlanjut, akan sampai kapan ini kira-kira Pak Will? Ya, masih panjang ya menurut saya ya. Dengan kondisi IHSG saat ini aja, kita melihat pelemahan masih bisa terjadi sampai dengan level 6.800, yaitu masih mungkin terjadi bahkan pada hari ini. Jadi lebih sarankan untuk wait and see kepada teman-teman investor juga, nggak usah buru-buru beli. Memang sebenarnya peluang sih ada dan kelihatan sekali di mana harga saham kan dapat diskon gitu ya. Dan ini diskonnya karena sentimen global aja, yang mana bukan masalah daripada emiten masing-masing. Sebenarnya itu peluang, cuman kita harus menunggu yang namanya fase jenuh jual alias sudah menuju berakhir, barulah kita bisa melakukan pembelian. Nah, kebetulan memang ini belum terlihat indikasinya sampai sekarang. Maka secara teknikal belum ada indikasi jenuh jual itu sama sekali, sehingga saran saya masih wait and see untuk saat ini. Ya, masih harus menunggu ya, wait and see. Namun Ya. berdasarkan data ekonomi Indonesia yang dipublikasikan pada awal 2025 ini, sepertinya tingkat inflasi dan pertumbuhan GDP, bagaimana menurut Pak Will nih, angka-angka tersebut apakah akan mempengaruhi keputusan investor terhadap IHSG dibandingkan dengan pasar saham Asia dan global tentunya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Itu karena sebenarnya saya mengukur kita udah 5 tahun sejak pandemi yang mana sangat menekan ekonomi. Tapi waktu itu dengan GDP Indonesia yang masih sama-sama 5% seperti sekarang, waktu itu terlihat kokoh sekali di saat negara lain ekonominya turun, tapi sekarang Indonesia cenderung tidak bisa bertumbuh di saat masalahnya sudah selesai. Nah, ini yang membuat keputusan investor khususnya asing itu membuat mereka meninggalkan IHSG. Ya, sebagaimana investor pasti lebih mengincar growth gitu ya, karena saat ini Indonesia relatif tertinggal ekonominya. Itu yang membuat keputusan investor khususnya asing memilih untuk meninggalkan stock market di Indonesia. Dan menurut saya itu keputusan yang memang sangat umum dilakukan ya. Belum lagi memang sentimen ketidakpastian dari kepemimpinan Donald Trump itu baru mulai terjadi gitu. Jadi semuanya berhubungan sih saat ini yang menyebabkan kenapa IHSG jadi kayak ditinggalin dan saham-sahamnya pada turun. Ya, Pak Will, secara teknikal ini kan IHSG sebenarnya masih akan berpotensi turun di level support 6.700 ini. Bagaimana Ya. analisa Anda mengenai hal ini? Apakah ini ibarat pisau yang masih akan terus jatuh ke tanah
dan akan sampai di sana atau Anda punya analisis lain ini Pak Will? Ya, menurut saya masih bisa melebih rendah dari 6.500 ya. Itu kenapa makanya dari saya juga menyatakan sebaiknya wait and see dulu. Ini memang biasanya, maksudnya secara historis ya, kalau kita lihat dari kepemimpinan Trump yang sebelumnya, efeknya terhadap IHSG itu kan cukup lama ya. Terus ditambah dengan net sell asing yang besar dan sering terjadi, itu memungkinkan untuk pelemahan lanjutan. Apalagi kemarin baru pertama kali net sell asingnya mencapai jumlah triliunan. Ini secara historis memungkinkan untuk menekan IHSG lebih jauh lagi saat ini. Jadi menurut saya sih tidak ada waktu dekat IHSG-nya akan rebound. Untuk support 6.700 tadi ya sebatas perhitungan support aja. Apakah bisa dipertahankan atau tidak? Menurut saya sebagai level psikologis pekan depan bisa aja dipertahankan dan kita bisa melihat technical rebound alias penguatan terbatas. Tapi itu belum tentu mengubah arah tren IHSG yang mana sudah downtrend dari bulan November tadi. Belum tentu merubah tren data IHSG. Nah, ini Pak Will, berdasarkan data perbandingan kinerja IHSG dengan Shanghai Composite atau S&P 500 selama 2 bulan terakhir kan, apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan IHSG tidak mampu mengikuti tren positif pasar global ini? Oke, pertama Indonesia itu IHSG itu termasuk emerging market yang biasanya paling cepat untuk direspon terhadap ada sentimen yang hubungannya global. Kedua, kalau di China itu sedang ada sentimen positif, yaitu lagi pertandingan antara produk AI-nya ya, kayak kemarin rilis DeepSeek dan lain-lain itu membuat bursa mereka menguat, sedangkan di Indonesia belum ada inovasi yang seperti itu yang menghasilkan sentimen dalam negeri, sehingga ini yang membuat kenapa IHSG arahnya ke bawah di saat bursa Asia malah kalau nggak menguat terbatas ya trennya lebih cenderung sideways. Itu sih yang menurut saya jadi jawabannya ya karena di negara sana itu ada sentimen yang secara khusus bisa mengangkat bursanya. Kalau di HSG itu belum ada. Ya, Pak Will, meskipun tadi Anda sempat mengatakan untuk tetap wait and see terlebih dahulu, namun apa yang harus investor lakukan saat ini? Tetap cicil-cicil pakai teknik cost dollar averaging down untuk masuk atau justru tunggu di level support terdalam 6.700, Pak Will? Ya, itu cicil-cicil dollar cost averaging itu bisa aja dilakukan dan biasanya memang secara umumnya dipilih sebagai metode yang terbaik saat IHSG sedang downtrend. Nah, kalau saya biasanya lebih menyarankan pada support-support terkuat yang mana memungkinkan untuk rebound dulu supaya apa? Jangan nanti nyicil-nyicil dananya keburu habis gitu. Yang dikhawatirkan kan ya namanya juga investor kan kita nggak tahu kemampuan dana yang per orangnya masing-masing berapa ya. Nanti nyicil-nyicil tahu-tahu masih turun sudah tidak bisa lanjut nyicil ya itu kenapa kalau menurut saya lebih baik tunggu pada level terkuat IHSG yang memungkinkan terjadinya rebound barulah pembelian dilakukan jadi nyicilnya itu sekitar area support aja nggak perlu dollar cost averaging yang kalau menurut metodenya kan persekian persen baru top up lagi gitu kan masalahnya kita tidak pernah tahu apakah kesanggupan dana dari masing-masing investor yang dikhawatirkan habis nyicil-nyicil masih turun gitu kan. Ya, bagaimana lantas rekomendasi Anda untuk jangka pendek nih? Pegang cash karena sudah saatnya cash is the king. Lalu saham apa yang kira-kira kita bisa masuk untuk trading, swing, ataupun scalping? Baik, kalau cash is king enggak juga. Nyatanya IHSG mau seturun apapun kan tidak semua saham merah di hari yang sama kan. Nah kalau untuk hari ini dari kami ada 4 saham yang bisa direkomendasikan di mana secara teknikal cukup menarik ya. Yaitu ada Excel dengan support 2.260 dan resisten 2.360. Ini saham konsolidasi dalam tren menguat membentuk yang namanya demand zone ya. Jadi area ini konsolidasi terbatas memungkinkan untuk penguatan lanjutan. Lalu ada saham Java direkomendasikan buy juga dengan support 2030 dengan resisten pada 2120. Lalu saham SCMA dengan support pada 183 dan resisten 204 rekomendasi buy juga. Dan terakhir saham Hill dengan support 1315 dan resisten 1400 itu rekomendasi buy juga. Jadi untuk saat ini, untuk hari ini, yang kayak perhatian adalah bukan lagi pada IHSG yang menurun, tapi pada saham-saham apa yang masih bisa kita ambil peluangnya. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, IHSG mau menurun sedrastis apapun atau IHSG mau naik seperti apapun, tetap ada saham yang berlawanan arah kan. Nah, kita cukup fokus pada saham mana yang masih diminati oleh pelaku pasar yang bisa kasih peluang untuk jangka pendeknya. Baik Pak Will, berarti kita harus tetap fokus pada saham-saham yang tentunya berpeluang tetap mendapatkan cuan begitu ya? Pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak William Hartanto selaku founder WH Project. Terima kasih analisis dan tentunya rekomendasi yang Anda berikan sangat bermanfaat sekali. Dan sahabat